Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa Inggris di SMA. Di sini saya berbagi pengalaman bagaimana cara mengajarkan recount text. Recount text itu dibagi satu biografi, satu lagi factual recount, dan satu lagi dia battle menurut buku-buku ini. Oke, di sini saya akan memberikan informasi bagaimana cara mengajarkan recount text dengan biografi. Oke, di sini ini buku ini saya ambil dari buku dari dinas itu. Oke, yang di sini yang mau saya bahas adalah mengenai recount text mengenai B.J. Habibie. Oke, bahasa Inggris itu tidak boleh dilepaskan daripada satu grammar, kedua vocabulary-nya, ketiga pengucapannya. Oke, di sini saya ajarkan mereka dengan secara integrated. Oke, judulnya di sini adalah B.J. Habibie. Oke, di B.J. Habibie ini pertama saya kasih dulu orang itu pemantik mengenai siapa tokohnya yang ada di Indonesia. Setelah saya tanya orang itu dengan pemantik sesuai dengan keinginan daripada deep learning pengajaran bahasa Inggris, mereka itu mencoba menjawab. They try to answer my question. Setelah itu baru saya kasih tahu, now you are going to learn the biography text B.J. Habibie. Okay. Setelah itu saya suruh mereka itu membaca teks itu. Pertama kali peserta didik itu akan banyak mengalami masalah cara pengucapan. Dan sekaligus lagi di situ saya ajarkan bagaimana pengucapan kata yang benar. Yang kedua, di situ juga tujuan pelajaran juga termasuk adalah membedakan simple present dan simple past. Karena sini recount text itu kebanyakan simple past. Oke, saya berikan contoh simple past itu. Dan kami peserta didik itu mencari kata-kata yang kerja simple past itu. Setelah mereka itu tahu simple past itu tahu gitu, saya kasih dia kata pertama, kedua, ketiga. Setelah mereka tahu itu ke pertama, kedua, ketiga, dan kami juga membahasnya bagaimana cara mengucap dia punya setiap kata itu. Oke, menurut buku ini juga gitu. Di sini banyak juga di sini sekaligus saya ajarkan gitu mengenai simple past dalam passive voice. Saya ajarkan mereka bagaimana cara mengetahui bahwa itu simple past passive voice. Yang jelas itu adalah ada be, was, were, kata tambah kata kerja ketiga. Oke, saya ajarkan juga orang itu, peserta itu, be, was, were itu kalimat nominal. Contohnya, he was the third president of Indonesia. Contoh seperti gitu. Jadi akhirnya setelah itu saya kasih seperti itu, orang itu udah tahu, orang itu semua. Kami baca lagi terus ulang, kami baca. Akhirnya saya kasih tahu juga mereka itu mengenai kan structure of the text. Saya kasih tahu inilah structure teksnya itu. Oke. Setelah itu di sini juga ada juga teks di sini mengenai Cut Nyak Din. Oke. Saya suruh peserta didik mencari yang pernah kami bahas di B.J. Habibie. Setelah mereka itu akhirnya orang itu saya biarkan orang itu diskusi. Saya bilang kan tujuan pelajaran cara mengajar kan kooperatif gitu, saya tunjukkan itu. Setelah tahu orang itu baru kami bahas lagi dia itu bagaimana cara mengucapnya setiap kata itu. Akhirnya peserta kita mengajarkan sama mereka itu pengucapan supaya percaya diri orang itu. Oke, sudah jadi itu. Ini sekarang saya minta sama mereka itu adalah mengenai writing. Oke, writingnya itu saya membuat structure of the text. Pertama, buatlah find out your favorite person. Contohnya, pertama about the introduction him or her. Oke, the second paragraph contohnya adalah mengenai apa education. Di mana educationnya? Oke, para ketiga adalah mengenai apa what he did, what he invented in the world itu. Jadi akhirnya para keempat adalah kenapa kamu why do you make him as your favorite person. Di sini adalah tujuan saya adalah supaya ada high order thinking skillnya. Oke. Setelah itu writing sudah jadi. Oke.
Dan berikutnya saya minta orang itu speaking. Di speaking orang itu, peserta didik itu saya suruh seperti gitu. Waktu presentasi orang peserta didik itu mereka bawa pictures gitu, bawa pictures, dan saya batasi dia punya waktunya. Saya batasi waktunya paling 3 menit. Oke. Persoalan sekarang tidak sempat mereka itu adalah di presentasi di kelas. Itu harus saya tagih orang itu speakingnya. Boleh orang itu peserta mengerjakan di rumah dengan syarat mereka harus berdiri untuk performance itu. Oke. Pertama kali mereka itu agak kagok gitu, kurang lancar gitu. Lama-lama orang peserta didik itu jadi bisa gitu. Jadi di sini adalah tujuan saya adalah saya train orang itu secara main, saya train juga orang peserta itu mouth itu. Karena bahasa Inggris itu tidak lepas daripada pengucapan dan supaya percaya diri peserta itu. Oke, Bapak Ibu Guru, semoga dengan pengalaman saya ini, Bapak Ibu Guru boleh mengambil saya hikmat apa yang saya berikan informasi. Sehingga Bapak Ibu Guru itu merasa nyaman bagaimana cara mengajarkan biografi teks itu. Ini pesan saya, gurulah yang tahu apa yang dia ajarkan kepada peserta didik, sehingga dengan mudahnya dia mentransfer knowledge kepada peserta didik. Salam Bapak Ibu Guru, demi sukses anak bangsa. Terima kasih.